Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan review materi dari materi sebelumnya, yaitu bab 2, fase definisi, memahami masalah user. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kebutuhan. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusannya adalah melaksanakan proyek tersebut, Anda harus dapat menganalisis semua risiko-risiko yang dapat menggunakan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian menangani proyek yang akan ditawarkan. Kapan dan berapa biaya, termasuk biaya untuk risiko-risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, menulis pendahuluan perencanaan proyek atau Preliminary Project Plan atau PPP. PPP merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan berapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan berapa banyak yang biaya akan dikeluarkan. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Seberapa jauh perkiraan-perkiraan tersebut dapat ditanggungjawabkan? Ada 2 alasan dalam hal ini. Pertama, kita tidak begitu ahli dalam memperkirakan sesuatu. Kedua, perkiraan-perkiraan tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap pendefinisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah yang sedemikian luas. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasa yang berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadang-kala dokumen RD digunakan untuk sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for proposal atau RFP ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa yang saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antara individu, tentukan frekuensinya dan waktu dan keakuratannya. Kedua, masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menggagaskan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia? Kapan? Di mana? Informasi baru saja apa yang harus dikumpulkan? Ingat tentang 5W, who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang-orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang kurang besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang kami formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada.
Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pernyataan seperti, saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya. Alasan menumpuk adalah bahwa beli satu atau lebih, si pemakai membuat pikirannya. Tidak pernah memberitahukan tentang dan departemen yang lain menjanjikan dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah solusi satu, yaitu selidiki masalah-masalah yang ada. Solusi kedua, hukum yang tidak bersalah. Solusi ketiga, promosikan yang tidak terlibat. Solusi keempat, kembali ke solusi satu dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama yaitu antisipasi risiko. Langkah kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah ketiga, kurangi dampak risiko. Langkah keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.